kemudian tanggapan juga dari pegiat anti korupsi soal ujung aliran dana Syahrul Yassin Limpo ini, termasuk dugaan adanya dana dalam kasus pemerasan pimpinan KPK. Dalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi bansos. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korup semakin parah terjadi di segala arah. Awas tertular jika kau lemah. Semua terjadi dan terus terjadi lagi. Mungkin hukum tak bisa mengadili. Tikus harus diburu, jangan dibiarkan begitu. Coba digantung bila perlu. Oh, semua. Di sini saya akan membahas tentang kasus korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Sebelum memasuki kasus, saya akan memperlihatkan tentang profil Lukas NMB. Pria bernama asli Lomato NMB ini lahir di Kampung Momet, Distrik Dembu, Kabupaten Papua pada tanggal 27 Juli 1967. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Kemudian di tahun 2001 ia menjabat calon wakil Bupati Puncak Jaya. Mewakili Eliezer Renmaur, Lukas NMB merupakan gubernur yang menjalani pemerintahan daerah cukup lama. Hingga akhirnya mantan gubernur Papua itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji pembangunan infrastruktur di Papua oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hingga akhirnya kasusnya bergulir di media hijau. Di tingkat pertama, Lukas dinyatakan bersalah kasus suap dan gratifikasi lokus, divonis 8 tahun penjara dan membayar uang pengganti 19,6 miliar rupiah. Berlarut-larutnya proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB menguras kesabaran sejumlah organisasi anti korupsi, termasuk Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mereka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi menjemput paksa Lukas, mengingat ia sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan lembaga itu dengan alasan sakit, dan saat penjemputan Lukas NMB di rumahnya dihadapi oleh masyarakat lokal Papua dengan mengadakan kericuhan. Dan inilah detik-detik mantan Gubernur Papua Lukas NMB dijemput jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023 malam. Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi itu dijemput jaksa KPK untuk kembali ke rumah tahanan negara rutan. Keluarga Lukas NMB pun melayangkan protes pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mereka KPK jemput paksa Bapak Lukas NMB dari rumah sakit dalam keadaan Bapak tidak berdaya apa-apa, kaki bengkak, tidak bisa berjalan, dan ginjal yang sudah tidak berfungsi lagi, kata Elius dalam keterangan tertulis. Bawa oleh jaksa penuntut umum KPK dan terjadi apa-apa di KPK, tanggung jawab KPK dan penuntut umum dan hakim yang memutuskan. Menurut keluarga, langkah KPK menjemput Lukas NMB dalam keadaan sakit tidaklah manusiawi. Perjalanan atau di urutan KPK tanggung jawab KPK menyaksikan konflik Indonesia dan menyaksikan rakyat Papua ini. Saya tidak menyerahkan kepada mereka paksa datang ambil Bapak Lukas. Terjadi apa-apa, tanggung jawab KPK. Karena Bapak tidak layak Bapak bawa hari ini. Keputusannya tanggal 19 di sana. Itu keputusan pembatalkan tanggal 19, tapi jaksa KPK mereka terpaksa yang bawa. Sekarang kelihatan begini Bapak.
tangan tidak bisa jalan sendiri, kaki tidak bisa jalan sendiri, semua dibantu oleh Dan orang inilah lain. saat momen sidang Ginjal Bapak sudah Lukas gagal NMB di secara medis. Komisi Pemberantasan Dia Korupsi berfungsi KPK. lagi, tapi KPK melalui penuntut Saya mau tanya, Bang. Mau tanya Pak. Gubernur tidak urus judi. Gubernur suruh pemerintah. Dengar itu. Tidak urus judi. Bapak tanya dia. Pertanyaannya apa? Bapak tanya dia. Jadi saya mau kasih tahu bahwa gubernur tidak urus judi. Gubernur urus pemerintah Republik Indonesia. Cukup itu. Iya. Saudara saya bantu ya. Pertanyaannya gampang sebetulnya. Apakah sepengetahuan saudara ya, saudara melihat secara langsung saudara terdakwa Lukas NMB ini main judi? Itu aja yang. Dan di dalam Pernah momen saudara persidangan melihat? tersebut, Lukas NMB Secara langsung. terlihat sedang marah-marah. Secara langsung saudara tidak pernah melihat secara langsung main judi. Tapi informasi yang dia dapat saudara sendiri. Ya, saya main judi. Ya? Tidak pernah main judi. Oke. Saya gubernur Papua. Tidak ada main judi. Iya. Tenang. Itu hak saudara kan itu. Nanti Monggo semuanya. saudara bertetap pada keterangan bahwa saudara hanya mendengar aja dari media mendengar dan membaca dari media saja begitu. bahwa Lukas NMB pernah main judi di Singapura Di media saja. di media. Tapi melihat secara langsung Tidak pernah. gampang. Saudara bertetap pada keterangan ya? Iya. Ya. Pak Gubernur tidak urus pi pun saya tidak tahu. Oke. Dari dulu sampai hari ini. Saya tidak tahu pi itu apa, tidak tahu. Oke. Dibantah juga tadi Fis. Saudara kan mengatakan bahwa kontraktor ini menyerahkan fee itu langsung kepada terdakwa. Itu pemahaman saudara, pengetahuan Lukas saudara. NMB minta Apakah mereka dibebaskan dari menyerahkan segala secara langsung? dakwaan. Saudara kan tidak pernah Terdakwa lihat. Lukas NMB Iya kan? menjalani Tidak tahu. sidang Tapi pembelaan saudara atau dengar? pledoi di Pengadilan Tipikor Jakarta Kamis 21 September 2023. Lukas NMB menyebut adanya upaya-upaya kriminalisasi yang dilakukan sistematis dan terencana oleh KPK. Lukas NMB pun berharap majelis hakim yang mengadili perkaranya dengan hati dan pikiran yang jernih dapat memutuskan berdasarkan fakta hukum, bukan berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan yang dipindahkan ke dalam surat tuntunan. Dia pun berharap agar bisa dapat dinyatakan tidak bersalah, dan dengan itu dapat membebaskan dirinya dari segala dakwaan. Selain itu juga aset-aset dirinya termasuk emas yang telah disita untuk dikembalikan. Lukas NMB juga memohon agar tidak dizalimi dengan kasus baru seperti tindak pidana pencucian uang atau kepemilikan jet pribadi yang ada. Yang ke-10, tanah seluas 2.000 meter persegi beserta bangunan di atasnya terletak di Lukas Japura NMB sebesar meninggal 1 miliar. dunia di Rumah Dan Sakit 11, Angkatan unit Darat apartemen Gatot di Subroto, Jakarta, Jakarta senilai Pusat 510 pada Selasa juta. 26 Desember 2023. Lukas NMB meninggal saat menjalani masa hukuman 10 tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi. Di sisi lain, Lukas NMB juga dijerat KPK sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Dan pada saatnya jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB datang di Papua, warga lokal pun warga Papua asli beriring-iringan untuk mengiringi jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB yang hendak dimakamkan di Jayapura, Papua pada Kamis 28 Desember 2023.